Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan pengabdian masyarakat dengan skema program pengembangan negari binaan dengan judul Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Negari Matobe, Kecamatan Seporo Selatan, Kabupaten Mentawai, menjadi Nagari Tangguh Bencana Gempa dan Tsunami. Pengabdian masyarakat dan laporan 70% ini disampaikan oleh ketua daripada pengabdi, yaitu Kusnadi Rahmat Putra, dengan anggota Dr. Edidas, Dr. Andes Iskandar R. Gani, Mufiandra MPDT, Rizky Indra Utama STMT. Baiklah Bapak Ibu Referensi yang saya hormati, saya akan mencoba menyampaikan latar belakang dari pengabdian masyarakat tahun 2021 ini. Pada gambar 1 kita melihat bagaimana potensi gempa dan tsunami untuk Mentawai, khususnya Spora, lebih terkhusus di Ramatobe, itu sampai potensi sekali. Di bagian barat daripada Pulau Mentawai atau Spora ini adalah daerah yang kita kenal dengan Sunda Trend, atau dikenal juga adalah Megatrust, atau juga dikenal dari sisi mekanisme kita kenal sebagai subduction area. Jadi jika terjadi gempa di wilayah ini, diprediksi akan memiliki energi yang sangat kuat hingga bisa memunculkan tsunami. Jadi ini sangat penting sekali bagi kita sebagai peneliti dan pengabdi dari Universitas Negeri Padang untuk membantu masyarakat pemerintah daerah untuk bagaimana mengurangi risiko jika terjadi bencana gempa dan tsunami suatu saat di masa yang akan datang. Beberapa pengalaman yang pernah kita ketahui, baik terjadi di tahun 2007, 2010, kemudian yang gempa yang terdahulu yaitu 1797, itu gempa dengan kekuatan 8 dalam momen magnitudo. Dan gempa sebelumnya juga kita kenal di tahun 2010, di bulan Oktober, gempa yang cukup besar yang memunculkan tsunami sehingga menimbulkan banyak kerusakan bangunan dan korban jiwa di Sipora Selatan. Kemudian kalau kita lihat di Matobe, ini adalah tempat kita akan melaksanakan pengabdian masyarakat, bahwa di wilayah ini cukup dekat dengan patahan yang berada antara Pulau Mentawai dan Sumatera. Dan ini terbukti pada tahun 2010, kemudian 2009, patahan cukup aktif memunculkan gempa yang cukup kuat meskipun tidak memunculkan tsunami. Dan kita memperkirakan suatu saat juga akan dari sebagian barat akan memunculkan tsunami sehingga negeri Matobe mendapat limpasan balik dari gelombang tsunami tersebut. Kemudian ini adalah yang pernah kita lakukan di tahun 2018 untuk daerah Sumatera Barat. Nah, jadi ini di Padang terutama. Kemudian kita akan coba untuk membuat signboard untuk jalur evakuasi. Kemudian kita sudah mencoba melakukan penelitian awal, kemudian juga sudah melakukan penelitian semenjak tahun 2018, berikut luaran yang kita peroleh. Yang pertama, kita masukkan jurnal dari ISSN, yaitu jurnal aerasi, dengan judul sama, Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nagari Matobe, Kecamatan Spora, yang menjadi wilayah tangguh bencana. Dan kita juga memasukkan ini di konferensi internasional ICE yang berupa proceeding. Kemudian luaran di tahun 2020 kita membuat tsunami evakuasi map for Spora Island Mentawai Indonesia, dan ini kita submit ke jurnal Earthquake and Tsunami di US. Tapi sekarang dalam proses review. Kemudian ini di tahun 2021 dengan Increasing Preparedness Against Earthquake and Tsunami Hazard by Education and Training and Community in Spora Island. Ini juga kita sudah akan submit dan masih dalam bentuk draft, dan ini akan kita submit ke jurnal berputasi dalam waktu dekat ini. Kemudian kita juga membuat sebuah buku saku
yang berjudul A, B, C, D, E, Ayo Belajar Bencana dari Sekarang. Jadi buku ini memberi informasi mengenai mekanisme terjadinya gempa, mekanisme terjadinya tsunami, kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap, maksudnya apa yang kita lakukan jika gempa itu terjadi, dan tsunami terjadi, apa yang kita lakukan baik sebelum, kemudian sedang, dan kemudian persiapannya. Dan di sini juga menginformasikan apa-apa saja yang harus kita siapkan untuk menghadapi gempa dan tsunami tersebut. Seperti adanya tas siaga bencana, kemudian membuat juga evakuasi. Pada tahun ini kita sudah melakukan perkuatan bangunan dan membuat juga evakuasi. Ini adalah salah satu hasil dari penelitian dan kita aplikasikan dalam bentuk pengabdi masyarakat. Ini adalah daerah Matobe. Ini adalah elevasinya, dan kita mengetahui bahwa di daerah Matobe ini ketinggiannya sangat rendah sekali, yaitu 0 sampai 5 meter. Kemudian kita coba membuat jalur evakuasi di daerah Matobe ini, di sini. Kemudian kita dapat menginformasikan bahwa wilayah ini, wilayah Matobe ini, membutuhkan waktu yang cukup tinggi untuk mencapai jalur evakuasi, atau mencapai daerah yang kita kenal sebagai assembly point, tempat kita berevakuasi. Itu butuh waktu lebih pada 5 menit. Kemudian ini untuk 15 meter kita mau mengklasifikasikan ada yang 20 meter ketinggiannya. Kemudian kita coba dengan ketinggian 15 meter tinggi tsunami, kita peroleh sama, yaitu ketinggian yang dibutuhkan untuk melakukan evakuasi lebih daripada 5 menit. Kemudian kita untuk membuat jalur evakuasi, kita dari hasil penelitian, kemudian kita buat poin-poin di mana kita akan pasang rambu-rambu evakuasi ini. Di sini ada sekitar 24 poin atau lokasi yang kita pasang di evakuasi ini. Kemudian titik kumpul kita letakkan di sini assembly point 1. Jadi kita yang bulat-bulat warna biru ini adalah lokasi kita pasang signboard ini, jalan rambu-rambu ini. Kemudian ini tempat melakukan tempat titik kumpulnya. Ini adalah gambar yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah signboard yang kita buat. Ini menuju ke tempat jalur evakuasi, ya, menuju tempat assembly point. Kemudian yang ini bisa di tahun 2021 kita juga membuat dinding perkuatan untuk rumah. Tapi ini adalah simulasinya. Kita buat dinding dengan ketinggian 2 meter, lebar 2 meter. Kemudian kita buat fondasi seperti bangun rumah biasa. Kemudian kita pasang kawat ayam di sini. Kawat ayam seperti diagonal. Diagonal ini tujuannya adalah jika terjadi gempa suatu saat, jadi dinding ini tidak akan roboh kecuali kolom-kolom ini ikut roboh. Kalau kolom ini roboh, baru dindingnya roboh. Kita mengetahui banyak korban bukan karena gempa, tapi kualitas daripada bangunan tadi. Kemudian dinding ini kebanyakan korban ada biasanya yaitu tertimpa oleh dinding pada bangunan. Kalau dindingnya kuat, kemudian kolomnya juga kuat, ini akan memberi waktu namanya goal time untuk melakukan evakuasi. Biasa dalam waktu 5 detik bangunnya roboh, ini bisa diperpanjang. Kalau seandainya pun roboh, dia akan bisa waktu lebih lama sehingga kita bisa melakukan evakuasi. Kemudian pada gambar yang terakhir ini adalah kegiatan sosialisasi kami pada masyarakat Matobe yang hadir sekitar 50 sampai 70 orang. Dan ini dihadiri juga oleh Kepala BPD, kemudian Wali Nagari, kemudian pemuka-pemuka masyarakat yang ada di daerah Matobe. Dan alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan sangat baik dan disupport oleh pemerintah daerah, dan malah beliau menyampaikan ke kita untuk kalau bisa tahun depan kegiatan ini bisa berlangsung terus. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, Bapak Ibu reviewer. Semoga kegiatan yang dilakukan oleh kita untuk masyarakat yang ada di Sumatera Barat sangat bermanfaat dan bisa mengurangi risiko dari bencana gempa dan tsunami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.